Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Nur dari program studi akuntansi syariah semester 5 dengan NIM 62202 2023-008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dasar hukum dan regulasi yang mengatur pegadaian syariah. Nah, sebelum membahas mengenai regulasi dan dasar hukum pegadaian syariah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pegadaian syariah. Yang dimana pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam dengan menggunakan mekanisme gadai atau dalam Islam itu disebut dengan rahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Nah, dalam praktiknya pegadaian syariah menggunakan akad rahan sebagai akad utama yang dikombinasikan dengan akad qard atau pinjaman tanpa imbalan dan akad ijara yaitu jasa penyimpanan. Nah, selanjutnya adapun dasar hukum yang mengatur pegadaian syariah, yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang dimana artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju bersihnya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan uang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yang ketiga terdapat pada fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/3/2022 mengenai rahan atau gadai syariah. Selanjutnya pada fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/3 tahun 2002 tentang rahan emas. Yang kelima diatur oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, selanjutnya adapun regulasi dalam pegadaian syariah yang dimana yang pertama itu oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK nomor 0.05/2016 mengenai usaha pegadaian. Nah, yang kedua POJK nomor 32/POJK 05/2016 mengenai usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah. Nah, selanjutnya adalah fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/3 tahun 2002 mengenai rahan. Nah, selanjutnya fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/3 tahun 2002 mengenai gadai emas. Selanjutnya fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/4/2000 mengenai ijara. Dan yang terakhir yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perusahaan persero PT Pegadaian. Nah, selanjutnya adapun implementasi pegadaian syariah. Yang pertama, implementasi dalam aspek akad dan produk, yang dimana akad rahan itu penyerahan barang sebagai jaminan, akad qard yaitu pinjaman tanpa imbalan, dan akad ijara yaitu biaya jasa penitipan. Yang dimana implementasi nyata di dalam masyarakat itu yang pertama itu tidak adanya bunga pinjaman. Yang kedua, biaya yang dibebankan hanya ujrah yaitu dihitung dari jasa penyimpanan bukan jumlah pinjaman. Nah, yang ketiga adalah seluruh akad tertulis secara jelas dan transparan. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai implementasi dalam penetapan biaya atau ujrah. Nah, yang dimana ujrah tidak boleh dikaitkan dengan besarnya pinjaman dan ujrah ditentukan berdasarkan jenis, nilai, dan risiko penyimpanan barang. Selanjutnya implementasinya yang dimana biaya penitipan emas berbeda dengan kendaraan. Yang kedua, ujrah dibayar secara periodik atau saat pelunasan. Nah, selanjutnya implementasi perlindungan konsumen yang dimana transparansi informasi akad dan biaya. Yang kedua, penyimpanan hak dan kewajiban nasabah. Yang ketiga mekanisme pengaduan nasabah. Yang implementasinya yaitu mengenai kontrak tertulis dan mudah dipahami. Yang kedua, layanan pengaduan dan mediasi. Dan yang ketiga, perlakuan adil tanpa diskriminasi.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.